Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Adik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang listrik dinamis, adik-adik, pada bagian rangkaian listrik. Adik-adik pernah melihat rangkaian listrik? Tentu pernah. Karena apa? Karena di rumah semuanya menggunakan rangkaian listrik. Lampu bisa menyala, ada TV bisa menyala, adik-adik bisa ngecharge baterai HP di rumah juga bisa menyala, ada kulkas di rumah juga bisa dipakai, dan seterusnya. Semua alat-alat listrik bisa dipakai karena ada rangkaian listrik. Nah, di dalam fisika, adik-adik, rangkaian listrik itu ada dua, adik-adik. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel, adik-adik. Nah, nanti akan kita pelajari apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Selanjutnya nanti adik-adik lihat apakah rumah saya termasuk rangkaian seri atau rangkaiannya paralel. Jadi jangan di skip video ini, ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi adik-adik yang belum klik subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya adik-adik mendapatkan notifikasi dari video-video Kelasku Online. Kita akan bahas satu persatu, adik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri seperti ini gambarnya, adik-adik. Jadi di sini ada sumber listrik, baterai begitu. Terus di sini ada lampu. Yang pertama ada lampu yang kedua. Lampu ini sama dengan resistor sebenarnya, adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat lampu bohlam, adik-adik, di sini akan ada ringgi-ringginya begini, adik-adik. Nah, ini ada ringgi-ringginya begini. Nah, ini termasuk kita sebut dengan resistor atau hambatan. Nah, bila digambar dengan rangkaian listrik, maka jadinya seperti ini, adik-adik. Ya. Ini ada R1, di sini ada R2, atau dibalik boleh. Nah, kalau rangkaian seri, adik-adik, rangkaian seri, kalau kita putus, misalnya adik-adik, kita putus kabelnya di sini misalnya, ya, kita putus kabelnya di sini, maka lampu dua-duanya akan mati. Itu ciri dari rangkaian seri kalau di dalam dunia nyata. Nah, apa cirinya dari rangkaian seri? Arus listrik yang mengalir, adik-adik, besarnya sama tiap elemen. Nah, kenapa? Karena di sini tidak ada titik percabangan. Masih ingat apa hubungannya titik percabangan dengan arus? Lihat lagi di hukum 1 Kirchhoff, adik-adik, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sehingga di sini I masuk, adik-adik, itu sama semuanya. Jadi kalau ini saya gambar di sini, I masuk misalnya, di sini titik percabangannya misalnya, adik-adik, dia akan masuk ke sini, masuk ke I1. Masuk ke I1. Karena tidak ada titik percabangan, sama dia. Terus di sini misalnya titik percabangan lagi, masuk lagi menjadi I2. Ini I1. Sehingga semua arus yang masuk pada rangkaian itu sama. Kalau dalam rangkaian seri, I masuk sama dengan I1, I2, I3. Ini sama dengan I keluar. Di sini I keluar. Sehingga di sini tidak bercabang. Artinya tidak bercabang berarti semua arus yang mengalir semuanya sama. Nah, bagaimana cara mencari, karena di sini ada R1, R2, bagaimana cara mencari R penggantinya, atau biasanya disebut dengan hambatan resistor. Pada rangkaian seri, yang total hambatan resistornya adalah penjumlahan masing-masing hambatan. Jadi tinggal dijumlah saja dengan rumus yang seperti ini. R seri, atau biasa ditulis dengan begini, RS begini, sama dengan jumlah semua resistornya, atau jumlah semua hambatannya. Tinggal menambahkan saja. Kita lihat soal berikut ini, adik-adik. Diketahui di sini ada gambar, ini ada R1, ada R2, ada R3. Di sini R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 4 ohm. Nah, kalau kita lihat di sini hambatannya adalah seri, adik-adik, ya, seri, maka tinggal jumlahkan saja R seri, atau bisa ditulis RS saja boleh. R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. 9 ohm. Gampang, adik-adik?
karena ini hanya penjumlahan biasa. Kita lanjutkan pembahasan kita di rangkaian paralel, adik-adik. Rangkaian paralel, cirinya apa, adik-adik? Kita lihat dulu gambar berikut ini. Sumber listrik sama dengan gambar tadi. Ada R1, resistor yang pertama digambarkan dengan lampu. Ada R2 digambarkan dengan lampu juga. Kalau digambarkan dengan rangkaian elektro atau rangkaian listrik seperti ini, adik-adik. Ini mewakili sumbernya, ini mewakili resistor yang pertama, saya sebut dengan R1. Ini mewakili R2-nya. Nah, kita akan lihat, adik-adik. Kalau misalnya di sini, ini lampu yang pertama mati misalnya, jadi mati. Apakah lampu yang kedua bisa nyala? Bisa, adik-adik. Kenapa? Karena di sini ada percabangannya. Jadi yang lewat sini, ya, dia akan terputus lewat sini, berarti hanya R1 saja yang mati, maka dia bisa melanjutkan ke sini. Dia bisa menyala. Sehingga ciri dari rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari, bila satu alat listrik mati, yang lain tidak ikut mati atau tidak ikut padam. Apa cirinya? Yaitu arus listrik yang masuk harus sama dengan arus listrik yang keluar. Ingat hukum 1 Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar. Melalui apa, adik? Melalui titik percabangan. Karena rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki titik percabangan seperti ini. Ya. Sehingga I yang masuk itu sama dengan I yang keluar. Misalnya ini, adik-adik. Ini I masuknya di sini. Nah, ini kan ada titik percabangan, adik-adik. Nah, ada titik percabangan. Di sini ada I1, di sini ada I2. Ketika masuk terus ini keluar, adik-adik. Ya, keluar. Jadi kalau titik percabangan kita lihat yang pertama, adik-adik, berarti dia bercabang ada 2 begini. Berarti I masuknya, ya, I masuk itu sama dengan I1 ditambah I2. Ini berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Kalau di seri tadi tidak punya titik percabangan, sehingga semua I-nya sama. Sehingga total hambatan resistor pada rangkaian paralel dirumuskan menjadi 1/R paralel, atau bisa ditulis dengan 1/RP begini. 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Sampai banyak, tergantung pada jumlah rangkaiannya atau jumlah resistor. Sehingga di sini kita lihat contoh soalnya. Diketahui di sini ada R2 dengan R3, adik. Ya, R2-nya sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 6 ohm. Bagaimana cara menghitungnya, adik? Berapakah rangkaian pengganti paralelnya? Kita lihat dulu. 1/RP sama dengan paralel, adik. 1/R2 ditambah 1/R3. Kita masukkan angkanya, adik. 1/3 ditambah 1/6. Adik ingat, kalau penjumlahan pecahan kita samakan dulu penyebutnya. Sama 3 dengan 6, kita kasih 6. Di sini ingat, karena di sini 3, berarti di sini jadi 2. Karena di sini tetap 6, tetap 1. Sehingga saya tulis lagi di sini 1/RP sama dengan 2 ditambah 1, 3/6. Nah, ingat, adik-adik, dari sini jangan sampai bingung. Kita kalikan silang saja, adik-adik. Jadi kalikan silang itu begini. Nah, ini kan silang, adik-adik. Yang belum diketahui taruh di sebelah kiri. Berarti ini RP kali 3. Ingat perkalian silang, adik-adik. RP kali 3 itu sama dengan 3RP. Jadi yang kita tulis angkanya dulu, baru yang kita cari. Terus ada 1 kali 6. 1 kali 6. Sehingga di sini 3RP sama dengan 6, RP sama dengan, karena di sini perkalian, kalau pindah ruas menjadi bagi, ada dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Bisa dipahami, adik-adik? Oh maaf, 2 ohm, adik-adik. Nah, 2 ohm. Bisa dipahami, adik-adik? Ingat, harus ada perkalian silang, adik-adik. Jangan lupa, kalau tadi kita belajar hukum Kirchhoff itu penjumlahan, sekarang perkalian, berarti kalau pindah ruas menjadi pembagian. Jadi itu pembahasan kita tentang rangkaian seri dan paralel. Kembali lagi ke tantangan awal tadi, bagaimana rangkaian di rumahnya adik-adik pakai seri apa paralel? Ingat ciri-cirinya tadi,
Apakah kalau lampu satu mati di rumah adik-adik semuanya ikut mati? Tidak kan? Nah, berarti rangkaian di rumah kita itu adalah rangkaian paralel adik-adik. Ketika ada satu lampu mati, yang lain tidak mati, ya tinggal ganti saja. Nah, itu kelebihan dari rangkaian paralel. Terima kasih. Jangan lupa klik like jika adik-adik suka dengan video ini. Jika bermanfaat adik-adik, silakan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa komen bila adik-adik mengalami kesulitan tentang materi rangkaian seri dan paralel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.